dari mata kuliah Budaya Bangsa. Kali ini kami ditugaskan untuk observasi di Tugu Kebulatan Tekad Proklamasi di Rengas Dengklok. Dan sebelum kita observasi, mari kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Supriyanto Saputra dengan nomor akhir NPM 113. Perkenalkan, nama saya Intan Payasi dengan akhir NPM 077. Perkenalkan, nama saya Novianti Putri dengan akhir NPM 042. Perkenalkan, saya Salma Martia dengan akhir NPM 101. Nah, penasaran kan bagaimana observasi dari kelompok 8? Yuk ikuti kita terus. Selama ini kita tahu bahwa tanggal 16 Agustus Bung Karno bersama keluarga Fatmawati dan Guntur dibawa ke Rengas Dengklok. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana kondisi fisik Tugu Proklamasi Rengas Dengklok saat ini, Pak? Terutama dari segi perawatan, fasilitas, dan akses bagi pengunjung. Lalu tantangan apa saja yang sering dihadapi dalam menjaga serta melestarikan tugu ini, Pak? Mengenai masalah fisik Tugu Kebulatan Tekad ini ya seperti biasa, cuman ini belum lama ada perubahan. Ini sekarang udah pakai patung blok, ada tempat kursi taman dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya ya, karena ini adalah salah satu miniatur, yang miniatur adalah kemerdekaan Rengas Dengklok, kemerdekaan Indonesia yang terjadi yaitu pada waktu itu di Rengas Dengklok. Maka seharusnya dalam segi pembangunannya juga harus lebih lah gitu ya, dalam segi pembangunan. Dan yang berkunjung ya alhamdulillah sampai saat ini, maksudnya ya dari Jakarta, dari mana dan berbagai itu sudah mengenal yang namanya bahwa Tugu Kebulatan Tekad itu adalah merupakan satu sejarah yang sangat luar biasa. Berarti ada perubahan ya, Pak, yang dulunya belum di papan blok sekarang di papan blok? Sudah ya, malah tempat musola sama tempat buat air wudhu juga sudah ada di belakang. Terus pertanyaan kedua, menurut Bapak, bagaimana Tugu Proklamasi ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah Sunda, khususnya bagi masyarakat Karawang dari Rengas Dengklok? Apakah masyarakat sekitar masih aktif mengenang peristiwa sejarah? Dan bagaimana pandangan Bapak mengenai cara generasi muda saat ini memahami serta menghargai nilai sejarah di Tugu ini, Pak? Iya, ini nilai kebudayaan dan melestarikan ini Tugu ya, dari daerah setempat juga setiap tanggal 16 Agustus itu selalu mengadakan istilahnya mah acara renungan suci dan sebagainya untuk mengenang bahwa pada tanggal 16 Agustus pada waktu itu 1945 telah terjadi, yaitu dengan serentak dengan hiruk-pikuk suara yang sangat histeris, yaitu dengan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Itu sepanjang jalan dengan sambil mengibarkan bendera yang terbuat dari kertas wajib waktu itu. Makanya sampai saat ini tanggal 16 itu tidak pernah kosong, tetap masih dilestarikan, dilaksanakan. Bahkan sudah diagendakan setiap tanggal 17 Hafid itu budaya Babarit masih berjalan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, strategi apa sih yang paling efektif untuk menarik wisatawan ataupun pelajar untuk datang ke sini, Pak? Untuk datang ke Tugu? Ya memang banyak hal-hal yang seperti itu. Kesatu, ketika ini memang Tugu sudah menjadikan satu ikon untuk anak-anak siswa untuk menggali mengenai masalah sejarah. Di samping itu juga ini harus diisi, ditambah maksudnya dengan semacam perpustakaan dan sebagainya. Gitu. Kedua, Bapak sangat mengharapkan adanya buat apa namanya tamu yang datang itu langsung di sana ada pos gitu maksudnya. Jadi lebih terhormat, lebih bagus kan. Tapi sejauh ini udah ada program untuk ke sana nggak, Pak? Maksudnya kayak bikin pos dan lain-lain gitu Oh ya, dari itu pemerintah? belum diinikan ya. Ya memang kalau secara harapan lebih ini yang sudah diagendakan oleh pemerintah pada waktu itu lagi berkumpul. Nah ini jalan sekarang ini yang pada lalu-lalang itu nggak ada nantinya. Itu pengembangan sama ini Tugu terus sama rumah sejarah itu menjadi satu. Maksudnya satu teh ini nggak ada yang lewat ke sini. Jadi kelihatan gitu maksudnya. Kelihatan. Itu agenda yang dulu pernah Bapak tahu gitu ya. Waktu bupatinya Ibu Sarika yang pernah diobrolkan. Ya, ini ada di sini semacam apa? Museum apa di sini? Yang rumah Soekarno itu ya, Pak? Atau Bukan, maksudnya rumah Soekarno tetap rumah Soekarno. Ini pinggiran ini. Rencananya mah
Terus rencananya. pertanyaan yang terakhir ini Pak, yang keempat, bagaimana keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan kebersihan, perawatan maupun penyelenggaraan acara di Tugu Proklamasi ini? Apakah sudah terjalin kerjasama yang baik Pak dari keduanya gitu? Bapak kalau misalnya kebersihan memang Dengklok ini sulit ya kalau Bapak ngomong. Soalnya makan Bapak ini adalah di pengembangan, itu ditugaskan buat bersih-bersih juga. Itu ada di situ petugasnya ada 5 di dalam. Nah, ini belum sinergi dengan pedagang yang ada. Kadang-kala buat membersihkan tempat jualannya juga sulit. Makanya Bapak kalau bilang kebersihan nggak bisa juga ngomong. Tambah ya itu fasilitas buat itunya juga memang belum terpenuhi, cuman seadanya sapu sama tempat-tempat buang-buang sampahnya itu, termasuk mesin rumput Bapak yang memang belum punya. Kalau soal kayak acara-acara gitu, apakah terlibat nggak Pak masyarakatnya buat ngebantu gitu, kayak ngegalang dana atau apa gitu? Enggak ada, karena ini dianggapnya udah punya pemerintah, jadi nggak ada, kecuali hari-hari mau 17 Agustus kadang-kala diarahkan oleh kepala desa gitu, oleh kepala desa bersama RT apa, udah gitu aja. Nah, cuman kesininya ya ada yang istilahnya disakralkan. Nggak tahu Bapak juga isinya seperti apa. Tetapi waktu itu seperti itu, dibuat tugu itu adalah buat membuktikan bahwa di Rengas Dengklok telah terjadi perbedaan. Dan ini semua punya makna, rantai dan sebagainya, yang berkandungan dengan sejarah. Nah itu dengan adanya merdeka itu atas tangan anak muda, makanya anak muda harus siap, ya. Karena yang menyelamatkan bangsa ini adalah anak muda. Kalau seandainya anak muda pada waktu itu dengan tidak berwawasan yang tinggi, itu nggak terjadi. Sampai bagaimana caranya anak muda ini bekerja keras mencari tempat yang aman, karena waktu itu tempat sudah tidak aman. Nah makanya salah satunya dipilih Rengas Dengklok, tempat yang aman buat singgahnya Bung Karno untuk merundingkan masalah ini, jadi dibawa ke sini dengan pengamanan siapa, TKR, terus peta. Nah ini salah satu markas peta. Ini juga lukisan ini dari sebelah sana ya awalnya ya? Iya, dari belah sana ke sini. Nah itu mengadakan satu perundingan ini, gitu, bahwa saya akan kasih hadiah sama Jepang. Kita dibawalah Bung Karno. Makanya kan teks ini proklamasi ya ditulis di sini sama Bung Hatta, sama rekan-rekan. Ya, Pak, baik. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah membantu kami untuk menyelesaikan observasi ini. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.